Saya Muhammad Eri Santoso dengan NIM 77219046. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pembahasan pertama yaitu pembahasan tentang sejarah Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Thariqat Naqsabandiyah merupakan salah satu thariqat muktabaroh yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang sangat berkembang dan memiliki pengikut yang banyak di dunia Islam. Pendirinya yaitu Syekh Naqsabandi. Beliau lahir di Bukhara, Rusia. Beliau lahir dari lingkungan keluarga yang paham agama Islam yang cukup baik. Saat beliau lahir, Syekh Naqsabandi segera dibawa oleh ayahnya kepada Baba Al-Samasi, yaitu di mana bahwa Baba Al-Samasi merupakan salah satu waliullah yang cukup besar pada masa itu. Thariqat Naqsabandiyah ini merupakan thariqat yang sungguh-sungguh menghindari pertunjukan seni, terutama musik dan sama. Dalam perkembangannya di dunia Islam, Thariqat Naqsabandi berhasil mendapatkan pengikut dari berbagai belahan dunia. Karena kedekatan Syekh Naqsabandiyah inilah sehingga dapat dengan mudah disebarluaskan. Pusat perkembangan pertama kali Thariqat Naqsabandiyah berada di kawasan Asia Tengah, bahkan sampai ke India dan Turki. Dalam perkembangannya, banyak pusat-pusat Thariqat Naqsabandiyah berdiri di kota maupun daerah seperti di Samarkand, Cina, Tashkent, Harod, Bukhara, Turkestan, Kokand, Afghanistan, Balochistan, dan India. Perkembangan Thariqat Naqsabandiyah terjadi pada abad ke-19, di mana pada saat itu thariqat berkembang dan dilatar belakangi orang yang pergi haji serta belajar Islam di tanah Arab, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Pada abad ke-19 inilah Mekah telah berdiri sebuah pusat Thariqat Naqsabandiyah di bawah pimpinan dari Syekh Sulaiman Al-Zuhdi, tepatnya di Jabal Abu Gubais. Sedangkan sejarah munculnya Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah di Indonesia yaitu dipelopori oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang berasal dari Minangkabau. Ia juga dianggap sebagai tokoh thariqat pertama dari Minangkabau yang masuk dan menyebarkan Thariqat Naqsabandiyah, dan dikenal dengan nama lain yaitu Ismail Simabur. Pendidikan Ismail Al-Minangkabawi dimulai dengan belajar di surau atau di masjid dan mempelajari berbagai ilmu agama Islam. Menginjak usia dewasa, beliau pergi ke tanah Arab dan belajar seputar agama Islam, termasuk thariqat. Ia belajar kurang lebih 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dibaiat masuk Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah oleh khalifah dari Maulana Khalid yaitu Abdullah Ar-Zinjani di Mekah. Tidak lama kemudian, Syekh Ismail Al-Minangkabawi diangkat menjadi khalifah dan mengajarkan thariqat tersebut di Mekah selama bertahun-tahun, sebelum pada akhirnya mengadakan perjalanan ke Asia Tenggara. Dalam perjalanan ini, beliau singgah terlebih dahulu di Singapura, karena pada waktu saat itu Singapura menjadi salah satu tempat singgah bagi para orang-orang yang naik haji. Dari Mekah inilah Thariqat Naqsabandiyah menyebar luas ke berbagai daerah seperti di Indonesia. Thariqat Naqsabandiyah di Indonesia berkembang dengan bentuknya sendiri menjadi dua macam bentuk. Yang pertama yaitu Thariqat Naqsabandiyah Muzariyah dan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Adapun perkembangan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah didorong ke arah yang lebih modern oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi. Maulana Khalid memiliki peran penting dalam perkembangan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah, sehingga keturunan dan pengikutnya dikenal sebagai kaum Kholidiyah. Bahkan Maulana Khalid dianggap sebagai tokoh pembaharu Islam pada abad ke-13. Pengaruh Maulana Khalid dalam mengembangkan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah di dunia Islam begitu pesat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Bahkan berhasil tersebar ke wilayah Suriah, Hijaz, Irak, Anatolia, Balkan, dan Kurdistan. Pada saat beliau menyebarkan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah di Singapura, sesekali beliau melakukan perjalanan menuju ke Indonesia. Namun beliau tidak menetap di Indonesia dikarenakan
Indonesia pada waktu saat itu masih dijajah oleh bangsa Belanda. Di Indonesia, pengaruh Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yang dibawa oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi telah berkembang dengan begitu pesat. Di Pulau Jawa, Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah telah ada pada tahun 1850-an. Kurang lebih bersamaan waktunya dengan perkembangan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yang ada di Singapura. Di Pulau Jawa sendiri, Thariqat Naqsabandiyah telah sampai ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut Van den Broek, penguasa Yogyakarta sekitar tahun 1855 sampai 1866 Masehi, terlihat melakukan ritual Thariqat Naqsabandiyah. Yang dimaksud Thariqat Naqsabandiyah ini yaitu Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Meskipun banyak diterima oleh masyarakat Indonesia dan berkembang pesat, bukan berarti kehadiran Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yang dibawa oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi tidak ada yang menentang, seperti yang dilakukan oleh Said Usman dan Salim bin Samir yang paling gencar melakukan kritikan terhadap Thariqat yang dibawa oleh Ismail Al-Minangkabawi. Setelah saya menjelaskan tentang sejarah Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah sampai berkembang menuju ke Indonesia, sekarang saya membahas tentang silsilah Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Silsilah Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah ini saya ambil dari Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yang ada di Anjur, berasal dari Raden Haji Muhammad Hasan. Ia merupakan orang pertama yang mengenalkan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah di Cianjur, yang mendapatkan ijazah atau baiatan kemursidan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah dari Syekh Syarif Abdul Afandi Arjizani di Jabal Abu Kubais pada tahun 1252 Hijriah. Berikut silsilahnya. Pertama, Raden Haji Muhammad Hasan, terus Abdul Afandi, Syekh Maulana Khalid, Syekh Abdul Ad-Dalawi, Habibullah Jamjani, Syekh Nur Muhammad Badu'ani, Syekh Muhammad Safi'uddin, Syekh Muhammad Ma'sum, Syekh Ahmad Farukis Sarhandi, Syekh Muhammad Al-Baqi, Syekh Muhammad Al-Hawraqi, Syekh Darwis Muhammad As-Sormanhendi, Syekh Muhammad Az-Zaidi, Syekh Ubadillah Ahrori, Syekh Yakub Al-Jaris, Syekh Muhammad Alauddin At-Tori, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Amir Kulal, Syekh Muhammad Baba Samasi, Syekh Ali Ar-Romitani, Syekh Mahmud Anjiri, Syekh Syarif Riyamkari, Syekh Abdul Khaliq Fuduani, Syekh Yusuf Hamdani, Syekh Ali Ferromak, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Ja'far Shodiq, Qasim Muhammad, Salman Al-Farisi dari Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah SAW. Berikut tadi yang saya jelaskan adalah silsilah sanad dari Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yang ada di Cianjur. Jadi bahwasanya Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah ini sanadnya bersambung dan termasuk Thariqat Muktabaro yang sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Setelah membahas tentang sejarah dan silsilahnya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang paling penting, yaitu doktrin dan ajaran Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah. Ajaran Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah yaitu meliputi sholat, dzikir, suluk, tawajuhan, dan baiat. Ajaran sholat ini adalah selain dari sholat wajib, di kalangan Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah ditekankan untuk melaksanakan beberapa jenis sholat, seperti sholat lisukri wudhu, sholat ba'da fajar, sholat sunnah li fadilah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah li ridhoillah, sholat sunnah syukrillah, sholat isyraq, dan sholat duha. Terus ajaran zikir, bahwasanya zikir di dalam Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah, lafal yang dibaca oleh pengikutnya pada saat setelah sholat maghrib yaitu kalimat thayyibah, asma Allah, dan kalamullah. Kalimat-kalimat thayyibah tersebut dibaca oleh para pengamal secara berulang kali sampai dengan hitungan tertentu. Adapun zikir tersebut meliputi yaitu zikir ismu dzat,
dzikir nafi isbat, dan dzikir muraqabah. Terus yang ketiga yaitu baiat. Dalam thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah terdapat kegiatan baiat. Nah, baiat ini adalah janji murid kepada guru mursyid untuk mengamalkan ajaran-ajaran thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Baiat ini dilakukan di hadapan guru mursyid. Dengan demikian, seseorang yang mengajukan baiat terlebih dahulu telah memenuhi syarat untuk berbaiat, karena setelah berbaiat mempunyai kewajiban untuk memenuhi amalan thariqat. Terus yang terakhir yaitu kholwat atau suluk. Di lingkungan thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah dikenal adanya suluk. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendekatkan kepada Allah. Mereka para salik meninggalkan kegiatan rutin di rumah masing-masing, kemudian berkumpul di suatu lokasi pondok ini untuk mengikuti acara suluk. Kegiatan suluk ini harus diikuti oleh setiap pengikut thariqat dari thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Adapun bulan dilaksanakannya suluk bagi pengikut thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah yang dipimpin Mursyid Kiai Haji Zubaidi Sulaimanan Udanawu, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Pada bulan-bulan tersebut para salik bermukim di tempat pesulukan minimal 10 hari. Dari pengikut thariqat tersebut tidak jarang mengikuti suluk yang lebih dari 10 hari. Sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan sejarah, silsilah, dan doktrin atau ajaran dari thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.